disebutkan ada pejabat Malaysia satu yang menerima lebih dari 1 miliar US dollars dari 1MDB. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya, terutama untuk kalian yang suka pembahasan-pembahasan yang bikin berdasarkan indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index CPI tahun 2024. Indonesia itu mendapatkan skor 37 dari 100 dalam skala penilaian 0 sampai 100. 0 berarti kan sangat korup dan 100 sangat bersih. Berarti kalau ujian nilainya 1 sampai 10, nilai kita sekitar 3,7. Ih, malu gak sih Kak? Aku aja kalau ujian dapat nilai 3,7 malu banget sih aku. Iya, dan itu membuat Indonesia ditempatkan dalam peringkat ke-99 dalam 180 negara dan menduduki peringkat kelima di Asia Tenggara dengan peringkat pertama paling gak korup itu Denmark di seluruh dunia, dan di Asia Tenggara itu Singapura. Ada sekitar 10 atau 11 negara di ASEAN, correct me if I'm wrong, dan Indonesia nomor 5 di tengah-tengah, padahal kita yang paling besar loh negaranya. Mestinya paling canggih gak sih? Ya, makin gede negaranya makin susah diaturnya. Tapi kan, aduh, itu sangat-sangat debatable, Jehan. Semakin besar negaranya, semakin banyak kemungkinan orang buruknya. Tapi kan mestinya semakin besar juga kesempatan untuk ada orang baiknya dalam sistem yang bagus. Tapi di video kali ini, kita nggak bahas Indonesia. Kita simply bahas tentang vonis-vonis yang didapatkan para koruptor di negara lain. Biar kita bisa diskusikan guys, apakah vonis-vonis untuk koruptor tersebut ngefek dalam perlawanan melawan korupsi? Apakah memang yang diperlukan itu efek jerakah? Atau perbaikan moral? Perbaikan edukasi, nasionalisme. Nanti kita bahas bareng-bareng, atau bisa kalian tulis juga di comment section. Tapi langsung aja, without any further ado, let's get to the list. Kita akan mulai dengan vonis yang didapatkan Li Qiangping di Tiongkok. Mungkin kalian udah tahu guys bahwa Tiongkok nih salah satu negara yang paling ketat dan keras dengan vonisnya dalam melawan korupsi. Nah, Li Qiangping adalah seorang mantan kepala pengurus regional dari Partai Komunis di zona pengembangan ekonomi di kota Hohhot, Mongolia Dalam, Tiongkok. Dia udah mulai terjun ke dunia politik itu di tahun 1990, jadi bisa dibilang cukup lama ya guys. Dan karirnya itu semakin melejit ketika di Maret tahun 2011 dia menjabat sebagai Sekretaris Komite Kerja Partai Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Hohhot. Nah, setelah 7 tahun nih dia menjabat, pada tahun 2018 dia mulai diselidiki oleh Central Commission for Discipline Inspection, badan disiplin internal dari partainya sendiri. Sekaligus dicek sama lembaga anti korupsi tertinggi di Tiongkok karena ada dugaan bahwa Li ini kok kayaknya nih ada main-main sama uang. Nah, setelah proses penyelidikan selesai, ternyata ditemukan bahwa Li Qiangping itu bersalah karena menggelapkan uang sebesar 3 miliar yuan atau sekitar 6,7 triliun rupiah. Oh my god. Dan dikatakan bahwa ini kasus korupsi terbesar dalam sejarah Tiongkok yang dilakukan oleh seorang individu. Ramai tuh guys. Dan menurut pengadilan tinggi, Li memanfaatkan jabatannya secara ilegal untuk mengambil lebih dari 1,437 miliar yuan. Sampai bingung aku ngomongnya. 3,2 triliun rupiah dari dana perusahaan yang dimiliki oleh negara melalui cara-cara penipuan. Li juga menerima suap sebesar 577 juta yuan, sekitar 1,2 triliun rupiah sebagai imbalan atas memberikan gratifikasi atau keuntungan untuk orang-orang lain. Tapi dia diberikan gratifikasi karena dia membantu pihak-pihak dan memudahkan bisnis-bisnis yang mereka perlukan. Selain itu, dia juga menggelapkan dana publik sebesar 1,06 miliar yuan, sekitar 2,3 triliun rupiah, bahkan berkolusi dengan sindikat kriminal. Dan akhirnya guys, pada 22 Agustus tahun 2019, Li dicopot dari jabatannya terus dikeluarin dari partai. Dan 27 September 2022, pengadilan akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan Li dengan hukuman mati. Li mencoba untuk mengajukan banding untuk hukuman tersebut tapi ditolak. Bahkan vonisnya tuh udah disetujui sama Mahkamah Agung Rakyat Mongolia Dalam. Dan bener aja eksekusinya dilakukan pada 17 Desember 2024 di usianya yang 64 tahun. Tapi kasusnya Li Qiangping ini bukan kasus pertama koruptor yang dihukum mati oleh negara Tiongkok.
Kalau dalam kasusnya Lee Chiamping ini kan emang dia korupsinya benar-benar dar-der-dor dan besar banget jumlahnya, tapi banyak banget koruptor-koruptor lain yang jumlah korupsinya nggak sebesar Lee Chiamping, tapi tetap mendapatkan hukuman yang sama-sama dieksekusi. Kayak wakil wali kota Suzhou, Jiang Renji yang mendapatkan suap sekitar 10 M rupiah, wakil wali kota Hangzhou, Su Meiyong yang mendapatkan suap sekitar 20 M rupiah. Ada juga sekretaris Partai Komunis Tiongkok, Tong Tauchi, yang menerima suap 592 M, dan kasus-kasus lainnya di mana koruptor mendapatkan hukuman eksekusi mati. Entah apa yang ada di pikirannya Lee Chiamping ya guys. Apakah karena resikonya sebesar itu dia kayak nggak main-main, basah dikit sekalian nyemplung aja, mau dikit mau banyak juga hukumannya sama, tapi dia lupa bahwa sepandai-pandainya tupai melompat. Next. Next ada kasus korupsinya Kang dari Korea Utara. Kalau ngomongin Korea Utara, mungkin kalian udah tahu ya guys, udah kebayang bahwa hukuman apa yang akan diterima sama koruptor yang ketahuan korupsi di Korea Utara. Korea Utara malah lebih tidak segan-segan menghabisi nyawa dari para koruptor. Salah satu koruptor yang ceritanya akhirnya dipublikasi ke dunia setelah mendapatkan hukuman eksekusi adalah seorang manajer kantor kehutanan di Provinsi Chagang bernama Kang. Jadi Kang ini ketahuan guys bahwa dia ternyata telah menyelundupkan dan mengirimkan kayu-kayu dalam jumlah yang besar ke daerah perbatasan Kabupaten Wiwon dan menyelundupkan kayu-kayu tersebut ke Tiongkok. Dan ini terjadi selama 5 tahun. Dalam aksi penyelundupan ini, Kang mendapatkan uang untuk kepentingan pribadinya. Uangnya dipakai tuh sama dia untuk lifestyle-nya, untuk nguliahin ketiga anaknya di universitas yang bergengsi di Pyongyang. Dia beli apartemen yang mewah, harganya sekitar 1,6 miliar. Berarti properti di Korea Utara lumayan murah. Apartemen mewahnya 1,6 M. Pindah aja Mbak kita, kabur aja dulu. Nah tapi guys, kejahatannya Kang berdasarkan pandangan Korea Utara itu nggak cuman bahwa dia nyelundupin kayu-kayu ini, tapi yang lebih besar adalah dia melawan perintah dari Kim Jong-un. Jadi di tahun 2015, Kim Jong-un itu pernah mengumumkan dimulainya pertempuran pemulihan hutan, di mana Kim Jong-un itu memerintahkan untuk satu aja pohon yang ditebang harus ditanam 10 pohon baru. Dan Kang karena dia motivasinya adalah bisnis, dia cuman fokus dalam menyelundupkan dari Korea Utara keluar, dia tidak mematuhi perintahnya Kim Jong-un. Dia menebang banyak banget pohon tanpa menggantikannya. Akhirnya banyak lahan yang jadi tandus. Otoritas Korea Utara nggak bisa terima. Gila aja, dia nyelundupin kayu-kayu dari North Korea, dari Korea Utara keluar. Dan lebih parah lagi, dia tidak mematuhi perintah Supreme Leader untuk menanam 10 pohon saat memotong satu. Akhirnya dia dijatuhi hukuman eksekusi di depan umum, supaya para pejabat lain juga melihat konsekuensi saat mereka melanggar aturan. Pada 19 Maret 2021, Kementerian Jaminan Sosial mengeksekusi Kang dengan melepaskan 30 peluru tanpa ampun ke Kang, di mana dia dieksekusi di depan umum, depan para manajer kantor kehutanan, pejabat pemerintah daerah dan provinsi, serta keluarganya Kang sendiri. Oh my god. Setelah Kang dieksekusi guys, istrinya Kang yang harus melihat suaminya dihabisi itu nggak kuat dan akhirnya menghabisi nyawanya sendiri juga. Ketiga anak mereka diasingkan dari Pyongyang, ditempatkan secara berpisah di daerah pertanian Dokton, Pyongan Selatan. Bahkan 2 putranya Kang itu bercerai sama istrinya karena istrinya udah nggak mau sama mereka, karena cowok-cowok ini bagian dari keluarga problematik. Atas permintaan istri-istrinya, karena istrinya tuh kayak nggak mau berelasi dengan keluarga yang problematik karena bapaknya koruptor. Sedangkan putrinya Kang itu masih bersama suaminya karena mereka saling cinta. Warga Korea Utara merasa bahwa ya mereka tuh masih untung ya, cuman diasingkan doang. Mestinya satu keluarga dikirim ke kamp penjara politik. Tapi selain mereka diasingkan, ini satu keluarga juga udah tidak punya apa-apa karena semua aset dari keluarganya Kang disita oleh negara. Wow, what do you guys think? Coba komen di bawah. Takut aku komentar. Dirampas tuh harus nggak sih? Aku sih setuju banget semua koruptor dirampas. Next. Next ada kasus korupsinya Trong My Lan dari Vietnam. Trong My Lan atau yang dikenal juga dengan nama Trong Moi, bener gak tuh aku ngomongnya? Coba teroris yang tahu bahasa Vietnam, koreksi aku di bawah. Thank you. Jadi Trong Moi ini adalah pengusaha sukses keturunan Tiongkok Vietnam. Pada tahun 1992 di Vietnam dia membangun sebuah perusahaan bidang properti yang bernama Van Thing Park Group. Nah seiring waktu perusahaan ini tuh semakin lama kayak berkembang sangat pesat sampai menjadi perusahaan raksasa di Vietnam. Keluarga Trong Moi ini menjadi
salah satu keluarga terkaya guys di Vietnam. Kerajaan bisnisnya tuh bahkan ditakar bernilai sekitar 1 miliar dolar, sekitar 15-16 triliun. Nah, pada Oktober tahun 2022, Trong Moi itu tiba-tiba ditangkap karena setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa Trong Moi itu memiliki saham di Saigon Commercial Bank. Nah, dalam hukum Vietnam, seseorang dilarang memiliki lebih dari 5% saham di bank manapun. Jaksa penuntut menemukan bahwa Trong Moi memiliki lebih dari 90 saham di Saigon Commercial Bank melalui ratusan perusahaan cangkang lainnya. Jadi sebenarnya make sense ya, kayak seseorang nggak boleh punya lebih dari 5% saham, karena kalau misalkan dia punya saham yang besar banget nih dalam sebuah bank dan dia punya bisnis, berarti kan dia bisa ngambil pinjaman-pinjaman yang sebenarnya adalah uang nasabah tanpa filter bank yang seharusnya. Dan bener aja ternyata hakim menemukan bahwa Trong Moi itu ngambil pinjaman serta uang tunai lebih dari 10 tahun melalui jaringan perusahaan cangkang. Dan yang dia lakukan itu menyebabkan kerugian mencapai 44 miliar US dollars atau sekitar 702 triliun rupiah. Jaksa penuntut juga mengatakan bahwa dari jumlah tersebut 27 miliar US dollars atau 429,8 triliun rupiah telah disalahgunakan dan 191 triliun rupiah telah dikorupsi. Oh my god, orang mulai bebas banget ya. Akhirnya pada 11 April tahun 2024, jaksa menuntut Trong Moi untuk diberikan hukuman eksekusi mati. Dengan alasan bahwa Trong Moi ini adalah tipe orang yang harus dikucilkan dari masyarakat selamanya. Trong Moi mencoba untuk mengajukan banding, tapi bandingnya ditolak. Pengadilan Vietnam bahkan memutuskan bahwa tidak ada alasan atau dasar untuk mengurangi hukumannya. Nah, masih ada sebenarnya sedikit harapan nih untuk Trong Moi, di mana hukuman matinya itu bisa diganti jadi hukuman penjara seumur hidup kalau dia bisa membayar 3/4 dari apa yang dia telah korupsi. Jadi 3/4 dari 191 triliun rupiah itu sekitar 143,3 triliun rupiah. Apakah dia akan melakukannya? Sebenarnya rada menarik nih hukum di Vietnam ya. Kalau misalkan dia bisa mengembalikan 3/4, tapi jangan yang dikorupsi lah, dari kerugian negara yang dia sebabkan, itu lumayan oke lah untuk mengganti hukuman eksekusi menjadi hukuman seumur hidup. Dia kan telah korupsi 191 triliun ya. Kemana uang ini? Tapi kayaknya bisa aja nih ya, orang misalkan korupsi dalam waktu yang panjang selama 191 triliun, ya mungkin dia udah pakai untuk segala macam gitu, udah beli island lah, udah ini, udah segala macam, udah bayar-bayarin orang, nyuap-nyuap kanan kiri. Jadi sebenarnya uangnya dia sendiri itu udah nggak 190 triliun, mungkin bisa kayak 100 triliun gitu. Tapi nyari 43,3 triliunnya itu dia mau dari mana kalau misalkan dia sudah terdakwa? Pinjol. Next, ada kasus korupsinya Babak Sanjani di Iran. Babak Sanjani ini adalah seorang miliarder guys di Iran. Dia dikatakan bahkan sebagai salah satu pengusaha paling sukses di Iran. Bidang bisnisnya adalah perminyakan. Di tahun 2013, media lokal Iran itu menaksir bahwa kekayaannya si Babak melonjak sampai ke 14 miliar dolar atau sekitar 188,2 triliun rupiah. Nah, orang-orang pada curiga dong, loh kok bisa nih Babak jadi banyak banget duitnya. Akhirnya baru suatu hari nih Iran dipimpin sama presiden baru, Presiden Hasan Rouhani. Babak ditangkap atas kasus pencucian uang. Ternyata sudah dilakukan investigasi dan ditemukan bahwa Babak itu korupsi selama 8 tahun pada masa pemerintahan sebelumnya yang dipimpin sama Presiden Mahmud Ahmadinejad. Iran pada saat itu sedang mendapatkan sanksi internasional atas program nuklirnya. Iran dilarang untuk impor senjata, perdagangan barang-barang terkait nuklir juga dibatasi, aset-aset pemerintahan Iran dibekukan, dan ekspor minyak juga dibatasi. Nah, Babak itu memutar otak gimana caranya dia bisa tetap ngekspor minyak dari Iran. Babak menggunakan salah satu website di perusahaan Uni Emirat Arab, Turki, dan Malaysia untuk menjual jutaan barel minyak atas nama pemerintah Iran. Dia menahan dana sebesar 2,8 miliar dolar, sekitar 39,3 triliun rupiah dari pendapatan minyak yang dia salurkan melalui perusahaannya sendiri. Dana yang mesti ditransfer ke bank pemerintahan Iran di Ankara itu tidak ditransfer sama dia. Babak menyangkal, bilang kayak enggak saya nggak pernah melakukan itu, masa saya berkhianat pada negara saya sendiri. Dan pihak pengacaranya juga bilang bahwa enggak, Babak ini hanya berperan sebagai orang yang berhutang, dia tidak ada niat kok untuk nilep duit negara gitu.
itu. Tapi akhirnya ditemukan bahwa Babak memang bersalah. Jadi pada 6 Maret tahun 2013, pengadilan menjatuhi Babak Zanjani dan 2 rekannya dengan hukuman eksekusi setelah mereka terbukti melakukan tindak korupsi dan juga penipuan. Oh my god. Bam 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 bam. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada kasus 1MDB dari Malaysia. Kasus yang satu ini akhir-akhir ini sering dibahas di media. Salah satu korupsi terbesar di dunia, sebuah skandal dari 1MDB Malaysia. 1MDB adalah One Malaysia Development Berhad, sebuah dana investasi negara yang diluncurkan pada tahun 2009 oleh Najib Razak gak lama setelah dia menjabat sebagai Perdana Menteri. Jadi 1MDB ini didirikan bertujuan untuk mendorong inisiatif yang strategis untuk pembangunan ekonomi jangka panjang untuk negara Malaysia. Nah, akhir-akhir ini 1MDB ini sering dibahas karena cukup mirip konsepnya dengan Danantara yang diusung sama Presiden Prabowo dengan menjalin kemitraan global dan mempromosikan investasi asing langsung. Nah, portfolionya itu mencakup pembangkit listrik dan juga aset energi lainnya di Malaysia, Timur Tengah, dan juga proyek real estate di Kuala Lumpur. Nah, 1MDB ini tidak diawasi sama lembaga khusus, tapi dipantau sendiri nih sama si Najib Razak, dibantu sama pemodal Malaysia sekaligus orang yang membantu mendirikan 1MDB yang bernama Lau Tek Chow. Tahun 2014 mulai muncul masalah di 1MDB, di mana 1MDB terjebak hutang sampai 11 miliar US dollars atau sekitar 160 triliun rupiah. Pengawas publik juga mengatakan banyak banget tuh dana-dana yang hilang. Dari situ mulai terkuak. Banyak media lokal yang menyoroti, bahkan sampai media luar negeri jadi satu dunia. Termasuk American Wall Street Journal menerbitkan dokumen bahwa Najib Razak itu menerima uang sebesar 681 juta US dollars, sekitar 12 triliun rupiah di rekening bank pribadinya. Penyelidikan mandiri kemudian dilakukan sama Departemen Kehakiman Amerika Serikat karena ternyata dana publik Malaysia yang hilang tadi itu ternyata dicuci di sistem keuangan Amerika Serikat. Bahkan dikatakan lebih dari 4,5 miliar US dollars atau sekitar 65 triliun rupiah itu dicuri dari 1MDB antara 2009 sampai 2015. Oleh siapa ya? Pejabat-pejabat tingkat tinggi dan juga rekanan-rekanan mereka. Sebanyak puluhan juta dolar itu bahkan digunakan sama anak tirinya Najib sendiri yang namanya Riza Aziz untuk mendanai film The Wolf of Wall Street and Dumb and Dumber 2. Keduanya diproduksi sama Red Granite, sebuah perusahaan film yang didirikan sama si Riza ini. Riza sama Lau Tek Chow juga beli nih properti-properti super fancy di Beverly Hills, di New York, London, berharga ratusan juta dolar. Mereka juga menggunakan uang korupsi itu untuk beli lukisan-lukisan mahal karyanya Monet 35 juta dolar, Van Gogh 5,5 juta dolar, beli jet 35 juta dolar, saham EMI Music Publishing 100 juta dolar, buset, kapal pesiar 250 juta dolar. Bahkan ada nih di dalam berkas tuntutannya 1MDB disebutkan ada pejabat Malaysia 1 yang menerima lebih dari 1 miliar US dollars dari 1MDB. Sebagian dari dana tersebut digunakan untuk membeli perhiasan untuk istri orang tersebut. Sumber-sumber Amerika dan Malaysia percaya bahwa si pejabat Malaysia 1 ini adalah Najib Razak sendiri. Plot twist. Riza sama Najib menyangkal guys. Bahkan pemerintahan Malaysia pada saat itu mengatakan bahwa uang yang ada di rekeningnya Najib itu sumbangan dari salah satu keluarga kaya raya Arab Saudi. Bukan hasil korupsi. Tapi pada tahun 2016, Jaksa Agung Malaysia menyebut bahwa Najib tidak bersalah. Katanya emang uang di rekeningnya itu adalah sumbangan yang sah. Sumbangan banyak banget. Akhirnya penyelidikan pun dihentikan. Di tahun 2018, Najib Razak kalah pemilu nih sama Mahathir Muhammad. Setelah Mahathir dilantik menjadi Perdana Menteri, Mahathir jadi bertekad guys untuk menyelidiki 1MDB dan mengatakan bahwa Najib akan menemui konsekuensi dari apa yang dia lakukan jika memang benar dia terbukti melanggar hukum. Akhirnya penyelidikan korupsi 1MDB dilakukan kembali. Polisi Malaysia menyita aset sebesar 273 juta US dollars dari propertinya Najib, termasuk uang tunai, perhiasan mewah, tas mahal kayak Hermes Birkin, Hermes Kelly dan segalanya. Di 2019 Najib Razak terdakwa dengan 42 tuduhan korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan kekuasaan terkait 1MDB dan anak perusahaannya SRC International. Akhirnya pada Juli 2020 pengadilan Malaysia memvonis Najib hukuman 12 tahun penjara dengan denda 210 juta ringgit Malaysia atau sekitar 695,5 miliar rupiah.
Dan di Agustus 2022, Mahkamah Federal Malaysia menolak bandingnya Najib, dan sang ex-Prime Minister of Malaysia ini menjadi mantan Perdana Menteri Malaysia pertama yang dipenjara karena korupsi. Dan pada Februari 2024 kemarin, Dewan Pemberian Pengampunan Malaysia mengatakan bahwa masa hukumannya Najib itu dikurangi jadi 6 tahun penjara dan dendanya juga dikurangin jadi 50 juta ringgit atau sekitar 165,6 miliar rupiah. Baik ya, Dewan Pemberian Pengampunan Malaysia. Ironis banget, uang korupsi dibuat mendanai film The Wolf of Wall Street. Tapi pas sih dengan Dumb and Dumber 2 mungkin. Tapi ini lebih dumb. Nggak deng, nggak usah ikutan. Gak tau sih guys, apakah memang karena kita baru membahas hukuman-hukuman yang cukup berat gitu ya untuk para koruptor, jadinya yang terakhir ini kok kerasa kayak terlalu baik gak sih? Tapi tentunya masih ada perdebatan nih antara capital punishment atau hukuman eksekusi di masyarakat luas. Ada pihak-pihak yang merasa bahwa capital punishment itu melawan hak asasi manusia, tapi ada juga pihak yang merasa bahwa hukuman yang ketat, yang keras, yang pasti, dan berat itu adalah satu-satunya cara efektif untuk melawan korupsi. Kalau kalian setuju yang mana guys? Apakah kerugian negara dari puluhan sampai ratusan triliun bisa dibayar dengan hukum penjara selama 10-20 tahun? Atau memang diperlukan hukuman-hukuman yang lebih keras? Aku gak sabar untuk bacain komentar kalian di bawah. Yang jelas aku setuju nih sama presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, yang di tahun 2011 pernah bilang bahwa saya tidak bangga jika Indonesia dicap sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Memang bukan suatu kebanggaan, jadi kita tunggu hukuman keras apa yang akan Presiden Prabowo berikan pada para koruptor yang merusak dan merugikan bangsa kita. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe karena gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Dana yang mesti ditransfer ke bank pemerintahan Iran di Ankara. Kayu-kayu dari North Korea, dari namanya babak banget nih, babat jadi babat di kota Hohhot. Bener gak tuh Hohhot, kayak gitu ya.